Oke, halo, selamat sore, semangat pagi semuanya. Selamat datang ya di Ruang Maju kali ini. Thank you banget untuk teman-teman Majupreneurs ataupun teman-teman yang sudah join ya ke Ruang Maju kali ini. Terima kasih banget awal Januari gitu ya. Kita memulai tahun baru, kita memulai bulan baru juga. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru juga nih dari Ruang Maju. Jadi jangan lupa diajak juga ya, teman-teman rekan-rekannya gitu ya, teman-temannya semuanya boleh diajak karena hari ini, saat ini juga kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru nih untuk menunjang dan pastinya meningkatkan produktivitas usaha teman-teman gitu ya. Dan dari topiknya mungkin teman-teman udah sempat ngeliat juga gitu ya. Kita akan bahas TikTok Shop nih yang akan kembali hadir. Sudah hadir gitu ya, sudah on kembali nih TikTok Shop gitu. Jadi hari ini teman-teman akan mendapatkan ilmu baru lagi gitu ya di tahun baru ini terkait TikTok Shop gitu. Gimana cara teman-teman bisa memaksimalkan si TikTok Shop yang sudah hadir kembali. Oke deh, sebelum kita mulai, mungkin ada video dulu ya yang akan ditayangkan. Oke, boleh di-setel terlebih dahulu. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi
bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke deh, tadi sekilas cuplikan ya video dari Maju yang teman-teman bisa saksikan gitu. Mungkin dari teman-teman di sini yang mungkin belum pakai Maju gitu ya, mungkin boleh banget dicoba gitu. Oke deh teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya salam kenal semuanya. Aku Indira Rahel dari tim Maju. Nah, aku akan menemani teman-teman gitu ya selama 1 jam ke depan untuk mendengarkan dan mendapatkan ilmu baru nih terkait TikTok Shop yang kembali hadir. Dan aku mau share juga bahwa kita akan bagi-bagi hadiah di mana kalau teman-teman bisa mengupload keseruan hari ini gitu ya dengan mengcapture nanti mungkin pas ada pemateri mempresentasikan materinya, teman-teman boleh capture dan sharing ke Instagram Story gitu ya keseruan yang teman-teman dapatkan, ilmu-ilmu yang baru yang teman-teman dapatkan dan tag ke Instagram @seru di maju gitu ya. Bagi teman-teman yang beruntung akan dapat hadiahnya gitu. Jangan sampai ketinggalan teman-teman karena kita cuma ada 1 kali seminggu gitu ya ruang maju dan juga hadiah yang bisa teman-teman dapatkan. Oke deh, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Mungkin aku mau manggil nih untuk pembicaranya. Halo, selamat sore Mas Mamat. Halo, sore. Indira ya? Panggilannya siapa? Betul, salam kenal Mas. Aku Indira, panggil Indira aja. Oh, jadi anak indie berarti. Indie Hmm. banget. Oke deh Mas Mamat, mungkin kita langsung mulai aja kali ya Mas ya, membahas TikTok Boleh, Shop dan boleh. materi Mas Mamat nih. Iya, boleh. Oke, oke deh, aku Eh, persilakan. kalau kita panggil ini, rekan di ruang maju itu panggilannya apa ya? Biasanya kita maju trainers, Mas Mamat, Oh, oke. gitu. Halo, sore Maju Planner ID. Ada idenya nih Mas. Iya, harusnya disingkat MP gitu kan. Oke, teman-teman Maju Planner, kita sebelumnya pernah ketemu ya waktu TikTok kehilangan keranjang kuning ya. Terus sekarang udah balik, kita bahasanya sih kurang lebih sama kayak kemarin itu ya. Cuma sekarang tuh lebih ada unsur cerita akuisisinya itu gimana gitu. Gimana akhirnya TikTok bisa balik gitu. Kalau kemarin kan itu sempat kita spill ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita spill, TikTok itu akan balik dengan 3 metode. Yang pertama itu dia akan membereskan surat-suratnya dengan nama TikTok Shop, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan masuk menggandeng marketplace lain dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Marketplace baru dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, itu poin kedua. Nah, poin ketiga, TikTok itu bisa jadi comeback dengan cara dia menggandeng marketplace yang sudah ada di Indonesia. Nah, ternyata yang diambil itu yang ketiga. Itu teman-teman bisa cek lagi rekamannya mungkin kalau masih ada. Itu kita pernah bahas TikTok bisa comeback dengan 3 cara tadi. Yang pertama dia beresin tuh suratnya agar TikTok sebagai sosial media dan TikTok sebagai e-commerce itu udah lengkap surat-suratnya, itu yang pertama. Yang kedua dia akan masuk lagi ke Indonesia bareng dengan marketplace yang belum ada di Indonesia itu. Jadi bareng marketplace baru yang belum ada di Indonesia. Kalau dulu kan JDID itu baru masuk, Lazada hampir nggak ada yang masuk. Alibaba belum masuk sih. Jadi sempat ada selentingan di teman-teman marketing itu, kalau jangan-jangan Alibaba nih, sama-sama dari negeri Tiongkok sana kan. Terus yang ketiga itu adalah dengan menggandeng marketplace lokal. Ternyata yang dipilih TikTok itu yang ketiga, dia itu menggandeng Tokopedia ya. Nah itu pun agak-agak unik ya kalau teman-teman tahu proses akuisisinya itu. Jadi kalau disederhanakan sih kurang lebih begini, itu TikTok ngasih duit ke Tokopedia agar kemudian Tokopedia beli TikTok Shop. Agak muter kan ya. Hingga akhirnya itu salah satu celah di regulasi kita itu. Makanya TikTok bisa 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 comeback lebih cepat karena ada celah di regulasi tadi. Kalau tidak kan untuk proses merger TikTok Shop dengan Tokopedia itu butuh waktu loh. Nggak bisa cepat sampai 2 bulan ya. 2 bulan, kurang dari 2 bulan sudah bisa
komplit itu agak susah. Makanya ada celahnya TikTok itu ya lumayan pinter lah. Lumayan tricky, sorry maksudnya itu. Jadi di TikTok dia suntik dana ke Tokopedia, dia nyebutnya bukan investor sih, agak lupa saya namanya tuh. Terus kemudian Tokopedia dia beli TikTok Shop. Hingga akhirnya TikTok Shop itu jadi bagian dari Tokopedia. Gitu. Nah, ketika Tokopedia sama TikTok itu sudah gabung nih, nah kita tentunya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab nih. Ini sebelum nanti kita ke topik bahasan utama gimana caranya agar eh, mengadaptasi TikTok Shop yang baru comeback ini. Itu nanti kita bahas. Sebelumnya kita bahas untuk background-nya dulu biar nambah-nambah wawasan gitu kan. Oke, di next Mbak Indi. Mbak Indi next. Oke, sebentar. Sepertinya agak terfreeze nih. Mungkin dari Hmm. tim OBS-nya. Oke. Mungkin Langsung karena di biasanya tahu materi kita berat ya, Pak Mamat hari ini. Langsung terfreeze. langsung, langsung di halaman ketiga. Nanti mungkin serunya itu bukan bahas politisnya sih, bahas soal FYP-nya tadi, tipsnya ya. Cuma nggak apa-apa lah, kita spill-spill dikit. Oke, sambil nunggu, saya melanjutkan ceritanya ya. Jadi TikTok dia suntik dana ke Tokped, kemudian Tokped akhirnya beli TikTok Shop gitu kan. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya itu kayak terngiang-ngiang gitu kan. Kalau misalnya si Double T ini TikTok dan Tokped, apa yang akan terjadi gitu. Nah, oke, di next. Jadi yang pertama itu yang ingin TikTok baru ini image-nya ingin dihapuskan. Ya, itu yang pertama itu transaksi cross border itu nggak ada. Jadi yang pertama jadi isu itu adalah kan Project S. Project S itu kan benarnya transaksi cross border ya. Karena dia itu diproduksi di luar, kemudian dijualnya di sini. Dia itu barangnya di luar, tapi jualnya di sini. Nah, cross border itu sejak ada Permendak yang baru, kita tidak lagi bisa beli produk luar negeri secara langsung di bawah $100, 1.500.000. Jadi kalau dulu kita semua suka dengan beli-beli casing murah dari China ya, yang harganya cuma berapa itu di bawah 10.000, kadang 8.000, 7.500 dolar. Jadi HP-nya itu berasa ganti-ganti tiap hari, ganti casingnya doang padahal. Itu karena murah banget, saking murahnya. Nah itu udah nggak ada lagi sekarang. Yang beli direct atau cross border itu namanya. Cross border itu adalah orang yang jualannya di luar negeri, tapi dia jual di Indonesia. Jadi dia kalau teman-teman biasa suka beli barang perintilan di Shopee itu kan dia ada tulisannya dikirim dari luar negeri. Nah itu udah nggak ada kan sekarang. Kalau ada itu laporin aja, di screenshot terus laporin. Karena itu pelanggaran. Udah nggak ada lagi cross border di bawah $100. Kalau ada cross border itu di atas $100 udah sekarang. Itu semua untuk melindungi agar usaha UMKM dalam negeri itu tidak ikut tergencet gitu kan. Itu udah dibantah oleh TikTok Shop yang baru, yang lama juga ngebantah sih, tapi yang baru itu sekaligus memberikan penekanan itu. Oke, dilanjut. Terus nggak ada lagi predatory pricing. Predatory pricing itu kalau teman-teman mungkin pernah ngeliat ya, kalau yang jadi concern itu di tiga bisnis, tiga lini bisnis. Yang pertama itu baju, yang kedua itu tas, yang ketiga itu sepatu. Jadi di tiga ini itu pemerintah Indonesia itu concern banget karena banyak pelaku UMKM atau brand lokal itu yang punya produk di tiga tadi. Ada sepatu, tas, baju. Makanya kalau teman-teman mau beli eh, baju, tas atau sepatu dari luar negeri dan dikirim langsung dari luar negeri ya, ada catatannya dikirim langsung dari luar negeri, itu pajaknya itu akan jadi pajak berano, pajak berlipat, ada tiga ada tiga kali lipat pajaknya. 3 kali lipat itu bukan pajak yang dikali tiga, ada pajak
pajak barang khusus itu, karena barang khususnya itu ada tiga tadi, industrinya itu sepatu, tas, dan baju. Itu ada pajak sendiri, ada pajak untuk biaya masuk ada sendiri, ada pajak kompensasi juga ada sendiri. Jadi ada tiga kali pajak. Jatuhnya itu harganya dari pajaknya itu bisa hampir separuh dari harga. Karena dia akan main persentase ya. Jadi misalnya kita beli sepatu di luar negeri harganya 1 juta, ongkos kirimnya taruh kata kalau yang paling dekat apa Singapura Malaysia mungkin sekitar 300 ribuan. Biaya ongkos kirim 300 ribu, pajaknya 500, jadi totalnya 1.850, 1.800, kayak mirip-mirip beli harga sepatu barunya aja ya. Itu semua untuk melindungi usaha di dalam negeri. Nah, yang ini itu TikTok itu berjanji akan tegas menindak adanya orang yang jualan terutama tiga produk tadi itu, sepatu, tas, dan baju, dengan harga yang tidak lazim, tidak wajar, dengan harga yang tidak wajar. Makanya kan thrifting itu udah nggak ada lagi di marketplace kan sekarang, karena diberantasin. Tapi kalau offline masih banyak kayak thrifting. Gitu. Terus selain itu yang lagi tumbuh pesat di Indonesia itu adalah industri kosmetik. Karena itu juga industri kosmetik itu tidak lagi boleh masuk ke Indonesia untuk produk di atas 100. Tidak lagi bebas masuk ke Indonesia kecuali produknya di atas 100 dolar tadi ya. Oke, next. Ini mudah-mudahan dengan adanya jaminan-jaminan tadi itu teman-teman pelaku UMKM itu jadi agak lega gitu kan, lega. Apalagi kalau di TikTok itu kemarin waktu dia comeback di tanggal 12 itu kan ada campaign produk lokal. Jadi kalau memang produkmu produk lokal, kita akan diminta untuk ikutan campaignnya mereka, yang campaign produk lokal. Tapi kebetulan juga itu di marketplace sebelah yang warnanya orange itu juga punya campaign yang sama, campaign produk lokal. Gitu. Jangan-jangan nggak pengen saingan. Justru malah yang hijau itu, marketplace hijau itu malah nggak ada campaign produk lokal. Campaign produk lokal kemarin itu di 12.12 itu ada di yang orange sama yang TikTok Shop itu. Terus kemudian seller TikTok dan Tokopedia itu nggak gabung ya, karena memang nggak boleh. Dari Permendaknya itu tidak boleh ada berbagi data dari dua dua platform marketplace itu. Karena dia tidak boleh berbagi data, maka dia itu jadi satu kesatuan masing-masing. Ini juga dijelaskan sama salah satu petinggi Tokopedia itu, kalau bahwasanya itu saat ini marketplace gede di Indonesia itu baru Tokopedia yang punya sertifikasi keamanan data pengguna. Kalau yang lain, klaimnya si petinggi Tokped tadi itu belum ada. Tapi kalau Tokopedia itu udah punya sertifikasi eh, keamanan data pengguna. Jadi TikTok dan Tokped itu nggak gabung. Karena kalau kemarin kan sempat ada selentingan tuh dari teman-teman UKM kan. Dia mikir, wah habis ini itu berarti kita kudu siap-siap apa tuh, username baru nih, rebutan nih. Karena habis ini nanti TikTok Shop itu muncul lagi, dia pakai platform baru gitu kan. Ada kekhawatiran kayak gitu kemarin. Ternyata TikTok Shop tidak ada berubah, tidak ada berubah. Kalau teman-teman sadari TikTok Shop itu yang sekarang muncul ya nggak ada perubahan. Oke, lanjut. Ini juga yang jadi kekhawatiran kemarin kan, karena industri China itu lagi gencar-gencarnya itu untuk mencaplok ekonomi bangsa-bangsa di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia, maka kan ada tendensi ya ada persepsi miring kalau kalau TikTok dibawa oleh China itu otomatis yang pertama itu akan ada duplikasi produk gitu kan. Kekhawatirannya ada duplikasi produk kayak yang tadi kita sebutin itu ada predatory pricing itu kan. Predator harga itu. Karena kan di Cina sana itu ongkos produksinya kecil banget ya, murah itu. Waktu dibawa masuk ke sini itu jatuhnya itu, jatuhnya eh, yang dari kita kalah bersaing. Gimana pun juga ya guys,
Jadi sampai ada guys. Gimana pun juga ya teman-teman itu, untuk yang paling utama untuk memikat orang itu bukan yang paling utama ya, nomor satu ya. Bukan di kualitas, bukan di branding, bukan di eh, marketing dan segala macam, tapi di harga. Ya, jadi kalau harganya cocok, semuanya cepet tuh. Tapi memang ada beberapa item itu yang harganya itu apa? Kita tidak ngelihat harga karena ada sisi branding, kualitas segala macam itu ya. Tapi itu bukan sebagian besar. Sebagian besar orang-orang akan memilih sebuah produk itu kebutuhannya kembali pada harga tadi. Jadi TikTok itu dengan comeback-nya yang sekarang, yang dia gabung Tokopedia itu, dia itu berupaya meyakinkan nih, TikTok sekarang bukan lagi punya orang China gitu. ByteDance itu pertama memang didirikan oleh pengusaha dari Cina gitu. Tapi kemudian kan dia akan mengalami depresiasi ya karena ada investor masuk, makin gede investor masuk, makin gede. Jadi sahamnya itu berkurang, 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 berkurang sehingga yang dari pendiri awalnya yang ByteDance ini, dia sekarang porsinya cuma punya 20%. 20% itu dipegang oleh perseorangan, bukan pemerintah ya. Ini saya bukan belain TikTok sih, saya cuma menjelaskan aja loh ya. Nanti dipikirnya saya ante-ante TikTok. Eh, 20% itu dipegang oleh perseorangan, 60% itu dipegang global ya, 60% saham ByteDance yang pendiri pendiri TikTok itu yang punya TikTok itu dipegang global. Kalau dipegang global kita bakal ngomongin venture capital dari seluruh negara, dari seluruh dunia gitu. Banyak venture capital yang masuk, jadi 60%-nya itu udah terdistribusi sahamnya. Sisa 20%-nya itu beberapa perusahaan asli Cina gitu. 20%-nya lagi itu adalah perseorangan dari Cina. Jadi kalau di total-total komposisinya itu 60% global, 40%-nya dari China. 40% tadi itu 20-nya itu adalah perusahaan China, 20%-nya lagi adalah perseorangan. Oh iya, ada tulisannya. Aku sampai nggak baca. Itu 60% itu dimiliki oleh venture capital global seperti General Atlantic, Susquehanna International Group dan teman-temannya gitu. Ya intinya yang banyak duitnya lah. Oke, lanjut di next. Ini yang poin menariknya guys. Jadi poin menariknya selama durasi 3 sampai 4 bulan, teman-teman itu perlu memaksimalkan proses adaptasi ini. Jadi selama adaptasi itu dimulai dari 12 bulan kemarin, Desember, Januari, Februari hingga nanti di bulan Februari ya, bulan depan itu adalah sesi adaptasi. Sesi adaptasi itu pemerintah itu semakan apa ya? Memberi kesempatan untuk TikTok agar tetap ada keranjang kuning kayak sekarang. Jadi keranjang kuning kayak sekarang itu harusnya ya kalau semua orang itu komitmen dan eh, apa itu komitmen dengan ucapannya yang sebelumnya, itu keranjang kuning di bulan Februari adalah terakhir. Harusnya loh. Kan nggak tahu juga. Ini tulisannya kan pemerintah memberikan proses uji coba 3-4 bulan ke depan. Nah, jadi TikTok itu beralasan begini. Ini kembali lagi ke telah regulasi ya. TikTok beralasan begini kan eh, dia itu masuknya lewat Tokopedia. Tokopedia disuntik dana, kemudian Tokped itu beli TikTok ya. Kemudian karena Tokped udah punya suratnya, jadi Tokped itu beralasan TikTok Shop yang ini lagi uji coba nih dalam 3-4 bulan. Jadi nantinya itu kalau ada yang kurang pas dari sisi regulasi pemerintah, sampaikan aja biar kita berbenah. Nah, kurang lebih alasannya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa masih diuntungkan dengan keranjang kuning yang sekarang itu, nah buruan tuh, buruan digenjot gitu kan. Karena itu bisa jadi memang tidak untuk selamanya yang keranjang kuning. Ya kemungkinan Februari kalau sesuai dengan komitmen pemerintah itu Februari maksimal 4 bulan, berarti maksimal di Maret itu sudah nggak ada lagi keranjang kuning nantinya. Oke, next. Nah, ini juga, wah ini dia typo. Comeback itu pakai U. Comeback yang ini jadi itu bentuk kedua. Ada juga berpikiran bahwasanya itu
kan banyak tuh, banyak apa tuh, banyak kekhawatiran kalau TikTok dan Tokped bersatu, wah, big data gede banget tuh. Jadi nanti algoritmanya gimana? Nah, ini yang coba disampaikan juga oleh salah satu pendiri TikTok itu. TikTok tidak akan mengalami banyak perubahan algoritma. Bedanya itu personalisasinya lebih canggih aja karena mereka punya AI yang lebih pintar daripada sebelumnya gitu kan. Nah, kenapa begitu ya? Karena TikTok itu punya banyak cabang di seluruh dunia kan. Jadi TikTok dia itu AI-nya diuji coba di banyak negara di dunia ini. Uji coba di sana, coba sini, coba sana, coba sini, hingga akhirnya jadi yang jadi apa? Jadi unik di masing-masing negara. Jadi kalau teman-teman sadarin itu konten di negara kita dibandingkan konten di negara lain itu tipikal kontennya beda-beda munculnya. Mostly memang di kita itu konten yang muncul konten hiburan. Ya, kalau apa kalau katanya orang-orang itu konten nggak penting. Nah, tapi kalau di negara yang Eropa semi-semi maju itu biar lebih mudah diterima di sana, di TikTok sendiri itu algoritmanya itu lebih kepada konten yang informatif. Kalau nggak percaya coba aja. Coba yang deket, paling deket itu yang beda dengan kita itu Singapura. Singapura itu bedanya lumayan lumayan signifikan dengan yang di Indonesia. Nanti kan waktu ke sana jangan lupa lokasinya diganti di halaman profil jadi Singapura. Ya. Terus kemudian GPS-nya diaktifkan biar biar si TikTok baca kalau kita ada di sana. Terus juga kan dia butuh waktu ya. Bukan yang sehari pindah Singapura kemudian isinya konten Singapura semua. Enggak, dia itu butuh waktu. Selama kita itu mengabaikan konten-konten Indonesia, tapi fokus ke konten Singapura, nah itu akan lebih cepat perubahan FYP kita. Halaman timelinenya itu akan lebih cepat. Terus yang agak mirip Indonesia tapi better itu benarnya di Malaysia. Kalau Indonesia kan cerita begini tuh karena ada pengalaman. Jadi waktu ke Malaysia itu isinya memang lebih banyak ke rekomendasi, rekomendasi tempat makanan. Padahal sebelumnya saya belum pernah interaksi dengan itu. Kalau di Indonesia kan saya interaksinya kontennya itu nggak yang lucu-lucu memang. Karena sering banyaknya itu dimunculinya itu konten-konten lucu. Kalau waktu pindah itu di sana tiba-tiba udah berubah preferensinya. Oke, jadi TikTok itu memastikan bahwasanya itu tidak ada algoritma baru yang menguntungkan produk atau produsen tertentu. Kata TikTok sih begitu ya. Tapi semuanya itu diserahkan kepada preferensi atau kepada apa preferensi itu ya? Kesukaan dari masing-masing audiens, dari masing-masing user. Kalau usernya emang suka konten jalan-jalan, ya dimunculin banyak konten jalan-jalan. Konten makan, dimunculin banyak konten makan. Gitu. Oke, next kita lanjut ngomongin algoritma. Nah, ini kalau kita ngomongin algoritma itu ada 5 poin yang tidak akan berubah. Nah, 5 poin ini kita nggak ngomongnya cuma di TikTok aja sih. Hampir di semua sosial media itu punya rule algoritma yang mirip-mirip. Nah, bedanya kenapa dengan TikTok kita nanti akan ada kupas sebentar itu. TikTok itu punya algoritma yang memungkinkan dia itu hmm, ada sisi regionalnya gitu. Itu yang pertama. Terus ada TikTok juga maksudnya gini. TikTok itu mementingkan lokasi daripada profil. Jadi kalau kita ada di mana, di kota mana, yang sering ditampilkan oleh TikTok apa yang lagi ngetren di kota itu. Nah, sementara kalau di sosial media yang lain, Instagram misalnya kan, nggak peduli kita ada di kota mana, kalau kita follow si A ya, terus follow si B, yang sering muncul di kita ya, yang A, yang B gitu kan. Kalau di TikTok ya seperti itu. Makanya kan ada selentingan nih ya, bahwasanya TikTok itu benarnya bukan sosial media, TikTok itu benarnya video sharing platform, platform sharing video yang paling benar. Dan itu masuk akal sih. Jadi TikTok itu dia tidak menekankan orang bikin profil yang bagus, tapi bikin konten yang bagus, konten video yang bagus. Tuh. Oke, ini kita lanjut ngomong ke 5 ini. Terus kita habis ngomong 5 ini, kita ngomong ke cara jualannya, kemudian cara FYP nanti ya. Ada 2 pokok subbahasan lagi. Yang pertama itu sama seperti gini, sudut pandangnya dari teman-teman di sini itu adalah semua platform sosial media itu
yang jadi produknya itu adalah usernya, adalah kita semua. Jadi kita semua ini yang dijual oleh apa? Yang dimonetize oleh platform sosial media, bukan fiturnya, bukan kontennya, bukan yang lain-lain, tapi kitanya. Nah, karena kitanya sebagai value dari sebuah sosial media itu kalau tidak punya masa itu ya sudah tinggal nunggu mati. Makanya kan yang punya ya yang memberikan sebuah value kepada platform sosial media itu ya kita semua, masa atau user penggunanya. Nah, dengan konsep itu, maka yang akan diutamakan oleh si platform itu adalah kenyamanan user. Nah, kenyamanan user itu akan dinilai berdasarkan beberapa parameter. Kan nggak mungkin si TikTok itu tanya satu-satu, kamu suka apa enggak, kamu suka apa enggak gitu. Makanya pakai beberapa parameter. Salah satu parameter yang dianggap oleh TikTok itu eh, menunjukkan level puas ya, level suka segala macamnya itu adalah ada interaksi pengguna. Nah, interaksi pengguna itu ada banyak kan, ada share, ada komen, ya, ada lope-lope gitu kan. Nah, interaksi pengguna itu yang harus kita kejar agar konten kita dianggap sebagai konten yang berkualitas dan akan dibantu penyebarannya oleh TikTok, gitu kan, oleh platform. Jadi kita harus bikin konten yang bisa membuat orang itu jadi interaktif, jadi bertanya, jadi pengen komen, jadi minimal lupi-lupi gitu ya, minimal kasih kasih love. Nah, terus juga kan makanya banyak CTA. Kalau menurutku begini, menurutmu gimana? Komen di bawah gitu. Itu agar orang itu mau komen atau kalau ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa share kepada yang lain dong. Nah, agar orang share. Nah, interaksi ini yang memang dikejar agar konten kita itu jadi lebih distribusinya lebih menyebar. Yang kedua itu keyword dan hashtag. Ini seperti biasa di semua platform itu punya fitur search, ya, punya fitur pencarian. Fitur pencariannya itu ya lewat keyword dan lewat hashtag tadi. Terus yang ketiga itu durasi. Durasi adalah satu tolak ukur dari platform untuk menentukan bahwasanya dari konten itu berkualitas apa enggak. Itu kan salah satu tolak ukurnya orang itu lama ngeliatin videonya. Semakin lama ngeliatin, dianggapnya videonya semakin bagus gitu. Jadi kita harus bikin video yang sekiranya bisa ditonton sampai habis. Makanya di situ trikinya itu adalah jangan panjang-panjang ya. Kalau videonya itu berapa ya? 30 menit nggak bisa ya. Kalau videonya itu 5 menit misalnya, sementara orang ngelihatnya itu cuma 10 detik, itu kan persentase nontonnya itu tidak panjang. Dianggapnya itu ini konten tidak bagus karena orang tidak nonton sampai habis. Beda kalau kita itu bikin video paling 1 menit sampai 2 menit gitu kan. Karena orang masih tahan nonton 1 sampai 2 menit, terus nonton sampai habis, TikTok akan menganggap, oh orang-orang itu user user TikTok itu platform TikTok akan menganggap user TikTok itu puas dengan konten tadi, dengan video tadi, karena ditonton sampai habis. Nah, poinnya itu ada di situ. Kita bikin konten yang bisa ditonton orang sampai habis. Kalau dirasa kepanjangan, kita potong. Jangan sampai semuanya diupload, terus kemudian orang banyak nonton tidak habis. TikTok akan menganggapnya itu ini konten tidak bagus karena tidak banyak orang nonton sampai habis. Gitu ya. Jadi trikinya itu bikinlah video yang jangan terlalu panjang, 1 sampai 2 menit agar orang bisa nontonnya sampai full. Gitu. Terus yang keempat, frekuensi posting tentunya itu jadi salah satu tolak ukur TikTok. TikTok akan membantu orang yang rajin posting di platformnya. Kalau rajin posting, TikTok jadi punya banyak konten, jadi kemungkinan punya banyak user, jadi kemungkinan cuannya banyak, monetasinya lebih lebih itu, value-nya bertambah, jadi monetasinya juga bertambah gitu. Nah, yang kelima ini yang membeda antara TikTok dengan media platform yang lain. Nah, ada lokalisasi di situ. Lokalisasi itu maksudnya kayak tadi, caranya agar sebuah konten itu jadi disebarin nama TikTok. Yang pertama itu, misalnya saya di Malang kan ya, saya di Malang, saya bikin video rekomendasi, hmm, bukan video dah, bukan rekomendasi apa, bikin video yang bikin video yang kemudian ramai di Malang. Nah, oleh TikTok itu akan dites dulu. Yang pertama itu videonya disebarin ke teman-teman dulu terdekat gitu kan, ke circle 1. Karena circle 1 itu misalnya sudah oke, sudah dapat respon bagus, nah baru sama TikTok ditingkatkan. Dia akan hanya terkenal di Malang.
kalau ada orang tidak masuk ke wilayah Malang, tidak akan dimunculkan videonya gitu. Nah, jadi harus semalang dulu di uji coba, ternyata di Malang itu oke, baru dia akan disebarin lebih luas lagi. Dengan itu makanya kan sering banget kita itu ngelihat konten kita itu isinya kok Malang semua atau kota yang sama semua gitu kan. Ya kurang lebihnya karena di TikTok itu optimasi algoritmanya itu lebih kepada lokalisasi tadi itu. Begitu ya. Ini sebenarnya membantu teman-teman UKM lokal sih. Kalau kalau apa masalah fitur algoritma yang terakhir ini. Kalau yang dari 1 sampai 4 itu kan kurang lebih di semua platform sosial media kan mirip-mirip ya. Tapi kalau yang di 5 ini nih, lokalisasi itu hanya TikTok yang punya. Facebook nggak punya, Instagram nggak punya, yang lain juga nggak punya gitu. Oke lanjut di berikutnya. Nah, tadi itu dengan memanfaatkan algoritma Facebook, dengan memanfaatkan algoritma TikTok, jadi kita itu bisa bikin orang tertarik dengan kitanya sendiri, dengan akun kita, yang di akun kita itu disambungin dengan TikTok Shop kita gitu ya. Jadi rumusnya paling penting itu adalah di semua di dunia digital itu paling penting rumus itu ada di traffic. Traffic itu eh, massa atau keramaian. Makanya itu dulu orang itu jualannya di pasar. Kenapa di pasar? Karena di pasar ramai. Sekarang kan keramaian itu ada di marketplace gitu ya. Keramaian itu ada di eh, sosial media. Keramaian itu ada di mana lagi ya? Ada di eh, YouTube mungkin. Nah, memanfaatkan yang tadi itu keramaian itu kita bisa konversi jadi macam-macam tuh. Jadi yang pertama keramaian itu kita konversi jadi awareness itu bisa, jadi popularitas itu bisa, jadi follower bisa. Terus keramaian itu bisa juga kita konversi jadi community itu bisa. Jadi kan yang awalnya orang tahu kan kalau tingkatannya nih ya ada awareness, community dan sales ya. Sales itu kan udah konversi paling tinggi. Jadi kalau yang pertama itu orang tahu awareness tadi itu. Terus kemudian lama-lama karena orang udah tahu, terus kemudian jadi populer, kemudian orang tertarik gabung jadi community. Nah, jadi tadi traffic tadi itu dia bisa diubah menjadi awareness atau popularity, kemudian dikonversi menjadi community. Nah, kalau sudah ada ikatan dengan komunitas itu, biasanya akan mudah terjadi sales atau penjualan. Nah, kalau sudah terjadi repeat order bolak-balik, kita nyebutnya paling atas sendiri itu selain 3 poin tadi adalah loyal customer. Nah, kalau sudah nyampe paling atas itu, tingkatan tertinggi dari marketing itu, di loyal customer itu, waduh, udah itu. Kita itu nggak pernah salah terus di mata customer itu. Udah ada fans-fans garis keras yang belain gitu kan. Apapun yang kita salah, mereka akan belain. Nah, itu ada tingkatan tertinggi itu. Tapi sebelum menuju ke sana, semuanya itu butuh traffic. Nah, traffic tadi itu didapat dari poin-poin yang kita sebutkan tadi itu, dari konten-konten yang menarik, terus kemudian agar orang akhirnya jadi ikutan gabung, orang akhirnya mudah dipersuasi gitu, mudah didekati, hingga akhirnya terjadi ikatan emosional, hingga akhirnya terjadi sales, hingga akhirnya uh, order bolak-balik jadi loyal customer. Itu yang paling atas sendiri ya. Nah, itu teman-teman bisa bikin strateginya gimana mulai dari perkenalan sampai dengan jadi loyal customer. Untuk tipsnya sih kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita percepat aja gini. Profilnya itu jangan yang bikin bingung, upayakan di dalamnya itu pakai link tree aja atau yang sejenisnya untuk menunjukkan legalitasnya, untuk menunjukkan bahwa itu sudah legal, legit, legit itu apa ya? Terpercaya. Ada store-nya, ada offline store-nya, ada kontaknya di mana yang kelihatan kita nggak akan kabur gitu kan. Terus kemudian deskripsi produknya juga jangan membingungkan, pastikan itu orang sekali baca dia udah paham, kemudian target konsumen ini penting ya, karena ini juga akan menentukan eh, strategi kita berikutnya itu. Jadi misalnya kalau target konsumennya itu adalah anak-anak anak-anak apa ya SMA misalnya, ya kita jangan live-nya itu waktu mereka sekolah gitu ya. Jangan kita posting, jangan kita live di TikTok itu untuk jualan waktu mereka sekolah itu ya jangan. Nah, tapi kalau ibu-ibu rumah tangga itu lebih bebas. Malah pagi-pagi itu adalah waktu yang tepat gitu ya. Karena mereka ibu-ibu rumah tangga kan banyak waktu senggangnya ketika pagi menjelang siang gitu loh.
Kalau siang menjelang sore udah banyak yang harus disiapin kan. Biasanya senggangnya itu habis nganterin anak itu senggang. Sampai kemudian nanti jemput anak, siapin masak, makan segala macamnya, menunggu suami pulang. Nah, itu ada jedanya sendiri-sendiri. Kurang lebih itu kemudian tidak akan banyak berubah kalau TikTok comeback-nya itu dengan yang dulu sama sekarang. Karena memang dikasih waktu adaptasi agar tidak ada perubahan di 3-4 bulan. Oke lanjut. Ini di terakhir bahasan kita itu, oh sorry, ini yang tadi tipsnya masih ada live TikTok, waktu terbaik untuk live jualan kayak tadi yang pernah tak singgung tadi itu, tergantung target audiensnya ada di mana. Kalau target audiensnya itu, eh, tapi mostly secara general, TikTok itu menyarankan minimal live sekali, jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Kalau best time-nya dari TikToknya sendiri, dia ngasih referensi itu minimal live itu 1 jam, agar dari TikToknya begini. Kenapa harus 1 jam? Padahal itu orang datang cuma sebentar, paling dia datang semenit, habis itu dia pergi lagi gitu. Jadi kenapa sejam? Karena TikTok itu punya algoritma buat menentukan mana live terbaik gitu. Nah, algoritmanya dia kan muter ya keliling. Yang lagi live siapa aja nih, dia check in terus. Nah, ketika kita terlewat di satu cron, ada namanya cron itu robotnya TikTok waktu dia ngecek, oh ternyata waktu aku live belum rame nih. Ya udah dia tidak akan bantu apa tuh menyebarkan live kita gitu ya, ke FYP orang-orang, ke halaman timeline orang-orang. Terus kemudian dia keliling lagi ke live-live yang lain. Nah, kemudian waktu balik lagi ternyata di kita udah rame tuh. Nah, dia robotnya TikTok tadi itu akan bantu menyebarin live kita itu ke orang-orang. Itulah kenapa butuh minimal sejam agar sempat ada waktu untuk kerumunan itu berkumpul gitu. Terus kemudian ada TikTok affiliate itu kalau buat teman-teman yang punya pemilik brand boleh tuh buka TikTok affiliate agar itu membantu banget nih kalau di awal-awal itu. Terus jangan jangan berpikiran kalau kalau ngasih diskonan apa ngasih apa itu ngasih komisi yang gede malah nanti aku nggak jadinya rugi. Nggak, jangan berpikir seperti itu karena itu affiliate itu bagus banget ya karena itu terbantu untuk penyebaran produk kita ke banyak orang. Terus kemudian kalau orang itu kan dihitung cuma sekali ya. Jadi misalnya dia pakai link yang sama itu cuma sekali. Ketika dia udah kenal kita, terus kemudian dia masuk ke kita tidak pakai link yang sama, dia nggak dapat komisi. Jadi affiliate itu afiliator hanya membantu mengenalkan. Bukan berarti setiap ada pembelian komisinya tetap terus dapat gitu. Terus yang terakhir ada TikTok Ad itu juga wajib sih ada TikTok Ad itu. Nanti kalau kita ada waktu kita bahas lebih panjang TikTok Ad. Oke, lanjut di sesi terakhir. Ini adalah tips untuk FYP. Next. Tips FYP itu sumpah tidak ada. Kalau ada orang lain yang ngomong selain 4 ini, itu agak ngaco sih. Jadi FYP itu pada dasarnya poinnya itu ada 4 ini. Sisanya itu di kreativitas di 4 poin ini, di 4 pilar ini. Yang pertama itu tentunya kan durasi dan kualitas video. Tapi ada tuh videonya biasa aja, dia bisa FYP. Iya, betul. Bisa aja memang seperti itu. Makanya tidak ada jaminan eh, konten teman-teman yang bikin itu bakal FYP ketika videonya bagus. Udah sinematik, pakai drone, terus udah ngeditnya udah berhari-hari. Nah, itu bukan jaminan juga. Kalau tidak ditunjang dengan faktor lainnya. Terus kemudian faktor lainnya itu tentunya kepada audiens yang tepat ya. Jadi kalau itu video sinematik tapi kemudian yang nonton bocil-bocil itu kan nggak perlu ya sinematik-sinematik gitu kan. Terus optimalkan durasi dan kualitas video, durasi kayak tadi. Jangan terlalu panjang karena nanti TikTok nganggapnya kalau orang ngelihatnya nggak sampai habis, dianggapnya itu konten tidak berkualitas. Jangan terlalu panjang. Kualitas video itu yang utama karena orang lebih suka aja video lebih jernih kan. Terus kemudian hashtagnya relevan karena hashtag itu adalah masih salah satu tool yang oke untuk TikTok untuk mengelompokkan konten-kontennya. Terus jangan lupa juga interaksi pada konten. Kalau misalnya ada yang tanya itu, teman-teman bisa jawab dengan video. Kan ada pertanyaan di bawah kan. Jawab dengan video, speech dengan video. Terus yang terakhir itu kita numpang tren.
Numpang tren itu adalah yang terbaik. Jadi kalau sekarang ada konten, ada lagi tren apa, ya kita ikutan bikin konten itu dengan memakai ciri khas brand kita gitu ya. Untuk itu nanti kita bisa bahas lebih dalam tentang perkontenan, tapi kurang lebih itu secara garis besar itu pilarnya tetap ada 4 sih. Nggak akan jauh-jauh dari ini. Oke, di penutupnya itu, di next, penutupnya itu begini. Teman-teman itu mau apapun, eh, semua kebutuhan di dunia digital, entah itu mau cari popularitas, follower, mau jualan, mau apapun itu, kita tuh butuh yang namanya traffic. Karena traffic tadi itu yang akan kita konversi untuk menjadi follower, untuk menjadi community, untuk menjadi sales. Nah, sales itu penjualan gitu kan, untuk penjualan. Itu semuanya mulanya ke traffic. Nah, traffic itu gimana cara dapatnya? Ya, kita bikin sesuatu konten yang menarik orang. Ya, makanya poin utama kalau kita pengen sukses di TikTok ataupun di platform yang lain itu, platform sosial media yang lain maksudnya, itu ada di masalah kreativitas konten, gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Indira. Kayaknya udah over waktunya. Oke, thank you banget Mas Mamat atas pemaparannya ya, cukup detail berawal dari background-nya gitu ya. Akhirnya TikTok Shop bisa kembali lagi gitu ya dengan berbagai mungkin ada beberapa eh, pertanyaan gitu ya, pertanyaan audiens gitu, dibantu jawab juga sama-sama dan tips and triknya gitu ya, nggak cuma bagaimana gitu ya menggunakan TikTok Shop, tapi bagaimana untuk FYP juga udah di-share juga nih tips and triknya. Thank you banget Mas Mamat. Nah, mungkin kita masuk ke Q&A langsung aja ya, Mas ya. Oke. Oke, teman-teman, kita buka Q&A sampai 5 menit ke depan. Jadi teman-teman boleh banget langsung cantumin aja pertanyaannya di chat box ataupun juga di fitur Q&A atau mungkin mau raise hand itu silahkan banget gitu ya. Akan kita bahas selama 5 menit ke depan. Jadi boleh banget teman-teman yang mungkin masih kepo-kepo gitu ya terkait TikTok Shop atau mungkin udah menjadi dan udah punya TikTok Shop tapi mungkin belum maksimal gitu ya, boleh banget langsung coba sharing-sharing nih, siapa tahu bisa dapat POV yang berbeda ya dari Mas Mamat ya. Oke, Tadi nah ada yang mungkin nanya ya? betul udah ada satu nih Mas yang nanya, Iya. aku coba bacakan Sepatu ya. ya? Mm-mm. Sore Mas Mamat, kebetulan saya punya bisnis sepatu lokal dan sedang memulai membangun konten di TikTok. Untuk pemula, Mm-mm. sebaiknya saya mengarahkan modal promo saya ke TikTok Ads atau sewa influencer ya, agar lebih efektif. Boleh nih Mas Mm. dijawab nih. Oke, jadi yang pertama itu kan kita tentukan target audiens ya. Itu sepatu untuk siapa itu. Terus kemudian kalau saya sih di antara dua itu ya harusnya dua-duanya sih, bukan pilihan itu. Dua-duanya itu udah jadi kewajiban. Kecuali kalau tadi Mas siapa ya? Ada namanya nggak? Mas siapa nih? Mas Sandi, Mas Sandi. Oke, Mas Sandi, kecuali Mas Sandi itu ada apa tuh? Ada komunitas yang udah kuat. Nah, Mas Sandi kalau udah ada komunitas yang udah kuat, itu tinggal expose komunitas Mas Sandi aja di konten TikToknya itu. Kalau misalnya belum ada, berawal dari eh, ya lumayan lumayan nol gitu kan, maka butuh influencer agar lebih mengenalkan. Cuma begini, jangan sampai lupa rumus orang orang jualan ya. Nah, nanti terlalu fokus sama konten terus lupa dengan kualitas produknya gitu. Jadi produknya sendiri itu harus harus punya daya saing gitu kan. Produknya sendiri harus punya daya saing. Ada riset lah dengan kompetitor terus bisa tahu keunggulannya produk Mas Sandi itu apa, yang kompetitor yang nggak punya itu apa. Itu akan jadi itu yang akan diekspos secara masif lewat konten gitu. Kan bahasa komunikasi lewat sosial media itu ada kontennya gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah ada itu tadi konten tentang USB atau product knowledge itu yang bagus, baru kemudian kita fokus yang kedua. Jadi kan orang jualan itu ada produk, distribusi, promosi gitu kan. Nah, kalau udah produknya udah yakin mantap nih, kita lanjut kedua distribusi. Nah, distribusinya itu mau kita pakai platform apa ini buat jualannya gitu kan. Mau jualan di yang oranye, hijau, biru itu
Lazada itu birunya. Terus atau mau TikTok Shop gitu kan, itu distribusinya. Baru kemudian promosinya. Nah, promosi juga itu di zaman sekarang, nah, teman-teman udah mulai itu kan, udah mulai ngerti, udah mulai picky melihat sebuah konten itu kan kadang ada yang udah nebak dari awal ini pasti marketing 4.0 gitu. Jadi Mas Sandi itu harus punya konten unik yang menjelaskan produk itu apa. Nah, konten unik yang menjelaskan produk itu apa? Uniknya itu bisa dari indirect marketing. Indirect marketing itu kayak misalnya punya umbrella campaign. Ini contohnya nih. Wah, ini agak panjang dia jelasin. Tadi pasan pertanyaannya itu pakai, oke, saya coba kerucutkan lagi bentar. Kalau pertanyaannya itu influencer atau iklan, pertanyaan yang kalau sederhana dijawabnya begini, Mas Sandi itu pakai dulu lah influencer, terus kemudian konten dari influencer tadi itu diiklanin. Nah, itu paling sederhana seperti itu. Karena kalau kita ngiklan tanpa ada kekuatan di dalamnya itu, jatuhnya iklannya tadi kurang efektif gitu kan. Nah, kekuatan sebuah konten itu kan ada di 3P ya, ada person atau picture, ada plot, terus udah ada promosi. Promosi itu isinya ya. Personnya itu harus punya kekuatan ya, entah itu orangnya, entah itu gambarnya atau person atau picture itu. Kemudian plot itu ceritanya, kalau kita ngomongin konten itu, ceritanya itu eh, unik gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihatin konten kreator yang unik-unik itu kayak apa ya ini ya? Tumen itu unik menurutku sih. Ada yang pernah tahu nggak Tumen, TWOMANN? Itu coba aja lucu itu. Terus juga ada atau tai lalat gitu kan, tai lalat kan udah lama terkenal. Itu dari plotnya dan terakhir itu dari promosinya. Nah, promosinya itu maksudnya isinya itu mau langsung beli satu gratis satu itu pasti orang menarik ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi Mas Andi itu kerjasama dulu dengan influencer, cari influencer yang memang target audiensnya itu, sorry, cari influencer yang followernya itu adalah target audiensnya Mas Andi. Sementara kalau misalnya itu sepatu buat cowok, kemudian gandeng influencer cowok yang followernya cewek semua, wah itu nggak masuk gitu. Jadi kalau mau cari influencer, carilah yang relate dengan produk kita. Nah, ketika sudah kerjasama dengan influencer, ada ada kontrak yang bebas, ada influencer yang bebas, mereka bikin konten terserah ambil-ambil aja. Ada influencer yang menyarankan ada dua, kontennya itu milik brand atau milik influencer gitu. Ada syarat tambahan biasanya. Itu perlu ditanyain tuh. Nanti kontennya itu punya influencer apa punya brand. Kalau punya brand bebas dipakai untuk iklan. Tapi kalau tidak pakai izin dulu gitu ya. Jadi kalau sederhananya nggak tadi. Kalau sederhananya adalah eh, kerjasama sama influencer dulu, nanti konten collab dengan mereka kita iklanin buat dapetin efek dari influencernya tadi. Begitu. Oke, thank you Mas Mama, thank you juga Mas Sandi untuk pertanyaannya gitu ya. Tapi yang paling penting balik lagi ke konten, jangan lupa produknya ya Mas Mamat ya. Iya Jangan lupa betul. keunikan produknya tuh juga harus Hmm. dicanangkan. Oke, oke deh Mas Mamat, nih ada pertanyaan titipan juga gitu ya dari teman-teman Hmm. online. Ini dari Makassar, dari Mas Adnan. Hmm. Bagaimana menilai kita sudah waktunya untuk invest lebih banyak, misalnya rekrut admin TikTok, bikin live, dan lain-lain. Saya sebenarnya tertarik untuk dapat cuan lebih dari TikTok Shop, tapi masih ragu untuk invest ke sini. Oke. Jadi kalau di ilmu bisnis itu kan namanya scale up ya. Di, jika hmm, secara proyeksi ke depan itu, tadi Mas siapa sih? Arman? Adnan, Mas. Akman, oke. Ya. Jika diproyeksi ke depannya itu, jadi kan ada target tuh. Misalnya ada target eh, berapa ya? Paling gampang 10 juta lah. 10 juta sebulan, ada target omset 10 juta sebulan dengan cara ABCD. Nah, cara ABCD itu misalnya dicoba. Kan kit- cara ABCD tadi itu belum tentu semuanya akan working kan di Mas Akman tadi. Nah, kemudian cara ABCD dicoba, A itu di sisi ini
sebenarnya Mas Akman udah bisa invest. Ini tergantung. Jadi kalau misalnya kita punya target 10 juta memakai cara A, B, C, D, ternyata Mas Akman tidak punya punya tidak punya apa ya, cukup waktu dan tenaga untuk mencoba A, B, C, D-nya semua. Nah, tentunya kan nanti kalau kita tidak punya cukup waktu dan tenaga, proses nyobainnya kan jadi lebih panjang. Nah, misalnya Mas Akman itu nggak sabar, pengen segera ngerti hasilnya A, B, C, D mana yang efektif, udah bisa mulai invest di sini. Itu ya, itu bisa. Tapi kalau mau scale up pelan-pelan dari bawah, itu lebih mudah juga. Jadi misalnya menuju omset 10 juta sebulan itu dibikin strateginya. Yang udah berjalan mana, yang mau dicoba yang mana. Nah, kalau ada keterbatasan tadi itu, maka yang akan di scale up adalah yang lagi jalan nih. Jadi misalnya kalau saya sendiri yang ngerjain itu eh, terkumpul proyeksinya terkumpul 5 juta sebulan gitu kan. Ternyata gitu. Terus kemudian kalau misalnya saya nambah satu orang, itu bisa jadi 10 juta nggak? Dicoba kan di situ. Ternyata jadi 10 juta. Kalau saya nambah orang lagi, bisa jadi 10 juta nggak? Oh, ternyata nggak nyampe 10 juta. Tetap aja, tiga orang itu omsetnya 10 juta, dua orang omsetnya 10 juta. Itu yang kita eh, omongin, yang kita ngobrol itu adalah caranya sudah satu rated. Satu rated itu sudah jenuh. Makanya kita pindah pakai cara yang lain. Kan tadi caranya ada BCD itu, A, B, C, D. Ketika cara A itu dilakukan, seorang diri dapat omset 5 juta. Ketika kita rekrut orang dengan metode yang sama, ada dua kali lipat dapatnya 10 juta. Kemudian ngerekrut orang lagi ketiga itu, ternyata omsetnya tetap sama 10 juta. Berarti cara A ini satu rated sudah. Satu rated itu berarti udah jenuh, kita pakai metode yang lain buat nambah cuannya gitu ya. Nah, pertanyaan sederhananya tadi, kapan kita udah mulai invest? Nah, ini dikembalikan kepada strategi apa yang Mas Arman mau bikin tuh. Mau langsung di awal langsung gebrak gitu kan, mau dicoba semua metode atau cara, atau mau yang dicoba dulu deh. Jadi Mas Arman cobain dulu, terus biar ngerti lika-likunya, biar ngerti di mana celahnya, biar ngerti di mana titiknya, terus kemudian biar nanti proyeksinya itu lebih lebih tepat sasaran karena udah mengalami sendiri ya, udah melakukan sendiri. Itu juga bisa. Itu titiknya itu tergantung konsep atau pandangan dari business owner sih. Tidak ada patokan pasti kapan kita harus invest, kapan kita harus eh, kapan kita lakuin sendiri, kapan kita invest. Cuma secara gambaran paling mudahnya itu, kalau Mas Arman ngerasa cuannya terus naik, terus merasa kewalahan, ya itu udah waktunya sih. Itu udah tidak bisa ditunda lagi untuk merekrut tenaga tambahan. Jadi kalau tren bisnisnya Mas Arman itu naik, terus terus Mas Arman ngerasa kewalahan, ya itu udah waktunya untuk invest. Tapi tapi jika ada situasi lainnya kayak tadi sebutkan di awal, kalau kita mau nyobain banyak metode, kalau kita mau ngukur metode mana yang pas, itu pun juga butuh investasi. Butuh invest orang, hire orang juga bisa. Gitu ya. Mudah-mudahan eh, nangkep maksudnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanya ulang sih. Bagian mana tidak jelas. Nanti kita obrolin bareng-bareng. Itu Mbak Oke. Indi. Yes, thank you Mas Mamat untuk jawabannya. Semoga diterima ya Mas Adnan gitu ya untuk Oh, Akman. jawabannya nih dari Mas Mamat. Oke deh Mas Mamat, sepertinya waktu kita sudah habis gitu ya. Sudah 1 jam nih sejak bercerita dan mendengarkan ilmu juga dari Mas Mamat. Thank you banget. Mungkin aku mau ngerimain juga untuk teman-teman semua karena kita masih ada waktunya untuk bagi-bagi hadiah gitu melalui Instagram. Teman-teman boleh banget upload story gitu ya keseruan hari ini mendapatkan ilmu dari Mas Mamat gitu ya. Langsung aja story Instagramnya di tag di @serudimaju gitu. Nanti bagi kamu yang beruntung pasti akan dapat hadiahnya. Kita akan announce winnernya, pemenangnya juga melalui Instagram story @serudimaju. Jadi silahkan langsung teman-teman ya. Nah, mungkin sebelum closing statement, mungkin teman-teman boleh on cam gitu ya. Siapa tahu kita bisa foto bareng, bareng Mas Mamat juga. Boleh banget nih teman-teman kalau yang bisa on cam kita foto bareng. Nah, mungkin sembari teman-teman on cam Mas Mamat gitu ya, mungkin boleh dong closing statement nih agar teman-teman makin pede juga gitu ya untuk
membangun usahanya melalui TikTok Shop dan atau mungkin yang tadi masih ragu gitu ya untuk join TikTok Shop agar bisa mempergunakan TikTok Shop dengan baik lah. Boleh, Mas Samad. Oke, nih untuk kita karena topik bahasan kita sekarang ini TikTok Shop ya. Jadi buat teman-teman itu yang memang mau memaksimalkan di TikTok Shop itu tidak ada tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Karena sekarang itu masih ada keranjang kuning di sana dan karena TikTok Shop itu baru comeback, otomatis dia itu eh, punya banyak dana berlebih atau punya banyak duit yang dibakar agar orang-orang bisa kembali berpaling dengan mereka gitu. Nah, kalau teman-teman mau sukses di TikTok Shop itu tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang sampai dengan nanti di akhir Februari. Di periode itu tentunya banyak diskon ya, banyak banyak support dari TikTok kepada teman-teman yang live juga di situ. Nah, makanya kalau memang mau serius di TikTok itu sekaranglah saatnya gitu. Kita tidak tahu apa setelah Februari TikTok udah nggak lagi bakar-bakar duit, udah berbeda konsepnya, nggak lagi ada keranjang kuning, orang nggak bisa lagi spontan, bakal banyak, bakal kembali lagi seperti saat TikTok tutup kemarin itu. Jadi kalau mau memang maksimal di TikTok, sekaranglah saatnya sampai nanti Februari. Gitu. Oke, thank you Mas Mamat. Jadi maksimalkan terus ya teman-teman ya selagi bulan Januari dan Februari ini teman-teman yang mungkin belum mulai TikTok Shop silahkan mulai coba gitu ya. Atau mungkin yang sudah bergerak di TikTok Shop silahkan semoga bisa terus maksimal. Nah, udah ada yang on cam nih Mas Mamat, kita foto bareng dulu kali ya. Yuk. Bareng teman-teman. Teman-teman yang lain kalau misalnya mau on cam silakan banget gitu. Oke deh, mungkin kita foto 2 kali aja ya. Oke, foto yang pertama. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, oh ada Bu Suryati baru on cam nih. Mungkin boleh sekali lagi kali ya. Oke. Halo Bu. Oke deh, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih untuk Mas Mamat yang sudah berbagi ilmu di Ruang Maju kali ini gitu ya. Sangat bermanfaat dan sangat baik banget untuk teman-teman. Semoga teman-teman Majupreneurs yang hadir di hari ini juga bisa mendapatkan ilmu tambahan dan bisa menerapkannya untuk meningkatkan produktivitas usahanya pastinya. Oke deh, Amin. mungkin bisa kita closing saja ya. Kalau begitu terima kasih Ya. banyak Mas Mamat dan aku Indira Rahel pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. See you di ruang maju selanjutnya. Selamat sore, selamat Oke, pagi. makasih Mbak Indi. Terima kasih. Makasih yang lain. Mbak Indra ya. Thank you Mas Mamat. Ya. Nah, Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maja telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira,
Kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan, program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.